TSOA ala Presiden Soeharto hari ini. Saya mengharapkan nanti malam Anda ajari yang lain yang belum tahu bagaimana menari dengan sangat diurapi seperti tadi. Masuk TV laku juga menurut saya yang tadi. Sekarang mari kita lihat firman-Nya saja, supaya saudara melakukan dengan baik. Yohanes 15, kita lihat 2 ayat pada siang hari ini, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kalau dinyanyikan, enak, ditarikan, oke, membuat berkeringat sedikit, tapi ketika dialami dalam kehidupan sehari-hari, ternyata itu masalah yang lain lagi. Yohanes 15, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi kalau Anda baca di sini ya, saya mau tanya saudara. Dia itu pokoknya, Bapak itu pengusahanya, pemiliknya. Oke? Terus ya, lihat pada ayat berikutnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat. Yang urusan membersihkan, mengerat, memotong itu pokoknya atau pengusahanya? Anda mengerti ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. Oke? Kalau cari saya, beritahu lagi ngajar saya. Dengar Pak saudara. Tolong HP-mu dimatiin lah. Dengar. Itu ada bagian-bagian. Kalau Anda makin kenal dengan pribadi Tuhan ya, saudara akan makin mengerti bahwa ada bagian-bagian yang berbeda. Ya, ada bagian-bagian yang berbeda. Kita diajar berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus, tapi juga berdoa kepada siapa? Yesus dalam nama siapa? Namanya juga, dalam namanya sendiri. Jadi arah doa bisa dua kan? Kepada Bapa atau kepada Yesus. Bahkan sama saja. Ya, secara naturalnya, umumnya, sama. Tapi lama-lama kalau Anda perhatikan, itu ada urusan-urusan tertentu yang ternyata kalau Anda dipimpin roh, nanti Anda ngerti, aku mesti datang ke Bapa yang ini. Kalau yang ini, aku mesti ke Yesus. Tapi itu nantilah, saudara nanti akan dibawa, berkembang, sampai ngerti begitu. Itu hanya terjadi kalau Anda cukup jeli memperhatikan bagian firman tadi. Dia berkata, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Jadi ada urusan-urusan yang memang si pokok ini tidak berbuat apa-apa. Ya kan? Tapi dia membiarkan dirinya sebagai sumber kehidupan dari setiap ranting dan carang dan cabang apapun namanya. Dan yang kemudian Anda harus perhatikan hari ini adalah begini. Baik yang tidak berbuah maupun yang berbuah, urusan dikerat, dibersihkan, urusan dengan sesuatu yang tajam dalam hidup kita itu tetap berlaku. Kita ini cenderung menghindar hal-hal yang tajam. Ya kan? Karena orang berkata itu menyakitkan sekali. Lalu orang berkata, mari kita berbuah sebanyak-banyaknya, supaya tidak usah mengalami ketajaman-ketajaman tertentu dari sebuah proses Tuhan. Tapi ternyata kita tidak pernah bisa menghindar dari itu. Anda bergaul dengan teman-temanmu yang baru pun di sini, ada ketajaman-ketajaman tertentu yang harus Anda lewati. Saya tahu mungkin di sini tidak ada, tapi beberapa orang kalau ngomong tajamnya luar biasa. Sampai pisau solingen pun kalah tajam, saudara. Ada orang-orang yang kalau bicara lembut sekali,
tidak pernah nyakiti hati orang. Ada orang yang tidak pernah pengen nyakiti hati orang, tapi kalau ngomong selalu nyakiti hati orang. Ada itu. Karena satu dan dua hal. Ada toh yang ngomongnya spontan banget, buat dia itu nggak apa-apa, buat orang lain nyakiti. Dengan Tuhan, proses mengalami sesuatu yang tajam, yang menggores, tetap tidak bisa dihindari. Kalau kita mencoba lari dari itu, tidak ada gunanya. Karena apa yang sudah dia tentukan akan berlaku dalam kehidupan kita. Ada cerita, saudara. Seseorang lagi jalan-jalan di kota Baghdad. Dan tiba-tiba dia dengan seorang temannya, dia melihat malaikat maut datang di kota Baghdad. Dan dia merasa malaikat maut itu mau ngincar nyawanya dia. Dia ngomong kepada temannya, aku akan melarikan diri hari ini. Aku mau ke kota Samaria. Aku tidak mau di Baghdad. Aku mau menghindar dari malaikat maut. Dan malaikat maut digambarkan dengan apa itu, sabit yang panjang yang dibawa begitu. Malaikatnya lagi jalan-jalan di pasar kota Baghdad, siang hari belum bertugas rupanya. Orang yang dia cari juga pas di pasar yang sama di kota Baghdad dengan temannya. Begitu orang ini melihat malaikat maut, dia berkata, aku mau lari sekarang juga ke kota di Samaria, supaya aku tidak ketemu dengan malaikat maut yang mencabut nyawaku. Dia lari ke Samaria. Setelah temannya pergi, yang ditinggal ini mendatangi malaikat maut, berkata, hei malaikat maut, ngapain kamu di sini? Dia mau coba memancing akan tujuan dari malaikat maut ini. Dia mau berkata dalam hati, kamu misimu akan gagal. Dia berkata, ya aku hanya mampir, karena sebentar aku harus ke kota Samaria. Ada tugas di sana, seseorang harus aku temui di sana. Anda ngerti tujuannya, cerita ini. Mau lari seperti apapun, kadang-kadang ada saat di mana kita tidak pernah bisa menghindar. Dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang tidak bisa kita pilih, saudara. Tidak bisa. Ada hal-hal yang merupakan hasil pilihan kita. Tapi ada hal-hal yang jelas-jelas kita tidak bisa memilihnya. Tuhan yang memilihkan bagi kita. Dan kita mesti percaya pilihan Tuhan selalu terbaik bagi anak-anaknya. Apapun itu. Dia mengatakan, kamulah carang-carangnya. Kalau kamu tidak berbuah, kamu akan dipotong, dikerat, dibuang, selesai. Tapi kalaupun kamu berbuah seperti Ayub, kamu akan dibersihkan supaya apa? Makin lebat lagi dia berbuah. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saat-saat berhadapan dengan ketajaman-ketajaman kehidupan yang mengerat kita, membersihkan kita, seringkali tidak pernah bisa kita hindari. Orang mungkin bisa menyalahkan kita karena orang berkata, reaksimu yang salah, cara manajemenmu keliru, inimu keliru, itumu keliru. Orang bisa mengatakannya. Tapi at the end, di ujungnya, orang toh harus mengakui ada hal-hal yang di luar kemampuan pilihan kita. Kalau seandainya semua hidup bisa dikendalikan oleh pilihan kita, akan lebih baik mungkin secara daging kita, ya kan? Kalau memang hidup kita ini bisa dikendalikan oleh karena pilihan-pilihan kita semata-mata, saya pikir Tuhan tidak akan campur tangan lagi dalam urusan kita. Tapi kenyataannya kalau kita mau jujur, sekalipun Anda dan saya memilih yang kelihatannya benar dan baik, belum tentu hasilnya sebaik yang diharapkan. Ada orang-orang yang memilih dengan pilihan yang salah, malah hasilnya kelihatannya oke banget bagi orang lain dan bagi dirinya. Artinya ada bagian-bagian aspek hidup kita yang jelas bukan karena pilihan kita lagi. Tapi ada Tuhan yang merekayasa menentukan segala-galanya. Di sini penyerahan hidup dari anak-anaknya sangat menentukan.
Ada saat-saat dalam kehidupan kita seperti orang Israel. Tuhan berkata, jalan terpendek adalah melewati daerah orang Filistin. Mereka tidak punya pilihan. Mereka dipimpin tiang awan dan tiang api. Mereka orang-orang budak semua, tidak tahu arah, tidak ngerti harus kemana, tanah perjanjian mana. Mereka tidak ada sama sekali pengetahuan tentang itu. Mereka tidak punya choice, tidak punya pilihan. Mereka ikuti kemana Tuhan bawa. Dan Tuhan memutuskan, jangan lewat tempatnya orang Filistin. Nanti mereka kecewa kalau harus berperang. Dibawa Tuhan melingkar dan berputar. Bukan pilihan mereka. Tuhan memilihkan bagi mereka. Tapi seringkali juga karena dibiarkan kita membuat sebuah pilihan-pilihan yang ternyata kelak harus kita koreksi lagi. Dan Tuhan berkata, toh itu juga baik. Supaya kamu harus belajar lewat segala sesuatunya. Saya teringat tahun 79 saya bertobat, itu tahun 91, saya masih ingat, tahun 91. Bulan Desember, saya lagi berdoa, dan Tuhan hadir dalam kamar doa saya. Dan dia bertanya begini, usia berapa Yusuf terima penglihatan? Vision. Saya bilang umur 17 Tuhan. Umur berapa mimpi visinya tergenapi? Saya bilang umur 30. Berarti berapa tahun dia harus menunggu? Saya bilang 13 tahun Tuhan. Sampai di situ saya belum mengerti apa yang dia mau katakan. Kemudian Tuhan berkata pada saya begini, tahun berapa kamu dan kelompokmu ini secara rohani aku lahirkan? Saya bilang Maret tahun 79. Ada kegerakan rohani pelajar di kota Semarang. Saya termasuk orang yang bertobat pada waktu itu dengan kelompok teman-teman yang lain. Dan akhirnya kami mendirikan persekutuan siswa-siswi Kristen, lalu bergabung di Yayasan Keluarga Sangakala, dan sampai kemudian mendirikan gereja JKI. Dia berkata gini, sekarang tahun berapa? Saya bilang 91. Tahun depan tahun berapa? Saya bilang tahun 92. Berarti tahun depan berapa tahun kelompokmu ini ada? Saya bilang 13 tahun Tuhan. Tuhan berkata pada saya begini, Maret 92, aku akan beri kamu sesuatu yang besar. Maret 92, aku beri kamu sesuatu yang besar. Nah, waktu itu kami sudah mulai bergereja, kecil sekali. Kebaktian minggu pagi kami 25 orang. Dan kemudian kami sewa bekas gudang di Semarang. Dan tempatnya sangat kecil, tidak memadai sama sekali. Dan terbatas, semuanya terbatas. Kantor kami kecil sekali. Kira-kira mungkin 2 kalinya ruangan ini, saudara. Sekianlah kantor kami. Kecil, nggak besar, cuman sekian. Dan bertahun-tahun pengen beli AC 1 aja nggak bisa. Dinding sudah kami lubangin, kami tutup dengan kertas. Dengan iman akan ada AC. Setahun lebih nggak ada AC, cuman angin lewat aja saudara, nggak ada AC. Kondisinya mengenaskan sekali, kami mulai dari sangat tidak ada apa-apa. Dan disitulah awal Tuhan mulai kerja dalam kehidupan kami. Saya ngomong ke Tuhan, Tuhan, apa Tuhan? Apa yang besar akan kau beri? Dia tidak jawab. Selalu Tuhan itu, Alkitab berkata, kemuliaan raja-raja itu menyelidiki sesuatu. Kemuliaan Tuhan itu apa? Merahasiakan, menyembunyikan. Dia Tuhan yang tidak pernah mau ngomong dari A sampai Z. Dia ngomong step by step. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dari dulu orang kalau pergi ke malam hari tidak punya senter, saudara. Apa yang dia buat, dia nggak punya lampu senter. Dia buat apa? Di kakinya itu sepatunya khusus. Ada kayak seperti sumbunya kecil. Dinyalakan, nggak boleh terlalu gede, nanti bakar badannya. Dia mesti jalan pelan-pelan. Dengan 2 sumbu di badan ini, dia mesti jalan pelan-pelan. Kalau dia bisa bawa obor, dia bawa obor. Kalau tidak, karena bawaannya banyak, dia nggak mungkin bawa obor, dia pakai itu. Dan dia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Karena itu kecil sekali, dia hanya tahu 1 langkah ke depan.
Tiap melangkah. Itu caranya. Dan kadang-kadang Tuhan dengan kita seringkali begitu. Pak, yang terjadi apa bulan depan? Kita nggak tahu. Mari ikuti langkah demi langkah yang Tuhan akan buat dalam kehidupan kita. Kadang enak, kadang tangisan, kadang getir, kadang pahit, kadang penuh dengan madu dan sukacita. Saya keluar dari kamar, saya ngomong ke banyak orang, saya berkata, Tuhan berkata, Maret 92 kita akan terima yang besar. Mereka tanya saya, apa itu? Saya berkata, itulah masalahnya, saya tidak tahu. Tuhan tidak ngomong apa-apa, dia hanya berkata, seperti Yusuf, setelah 13 tahun kamu tunggu, aku beri kamu sesuatu yang besar. Dan teman-teman saya semua berkata begini, bagus. Tapi jangan cerita ke orang-orang. Saya bilang, kenapa? Kamu sudah mulai ngomong bulan dan tahun. Kalau terjadi sesuatu yang luar biasa, orang berkata, kamu memang seorang nabi, kamu bernubuat. Tapi kalau enggak terjadi apa-apa, dia berkata, kamu nabi palsu, bukan bernubuat, tapi elu yang buat-buat, katanya. Jadi ini masalah besar. Tapi saya mengerti mereka mencoba memprotek saya. Tapi hati saya, gejolak di hati saya begitu kuat, saya yakin banget dia akan beri hal yang besar. Saya ngomong ke beberapa orang, saudara. Masuk tahun 92 tidak terjadi apa-apa. Dan begitu sampai kepada bulan Maret awal, saya bertemu dengan teman saya. Kami lagi mengalami kegerakan di antara pelajar pada waktu itu. Masalah mungkin Pak Hasto di antaranya tahun-tahun itu ya, pelajar dilawat Tuhan, Pak Hengki juga bertobat, Pak Victor yang sama-sama dengan kami. Itu mereka dilawat Tuhan di tahun-tahun itu. Dan pada saat itu saudara, teman saya berkata begini, Pak, kantormu terlalu kecil. Bapak sewa ruko aja, ntar saya bayarin sewanya. Akhirnya kami lihat di koran dan sebagainya, malah kami temukan sebuah gedung mau dijual. Gedung itu bekas roller skate, disco dengan sepatu roda. Kalau Anda tahu, zaman sekian tahun lalu sangat populer sekali. Itu gedung yang semalam kita pakai itu, tadinya itu saudara. Sudah bentuknya memang sudah di-los begitu, balkonnya kami yang bangun memang. Dan waktu kami lihat gedung itu, kami berkata, wah itu gede banget. Anda bayangkan, kalau Anda punya jemaat 25-50 orang, dapat gedung segitu, itu gede saudara. Karena itu bisa nampung, terakhir kami pakai itu hampir 1.500 orang masuk dengan berdesak-desakan. Sebelum Tuhan pindahin kami dalam 2 tahun terakhir ke yang tenis indoor sekarang kami pakai. Itu gedung pernah kami pakai sekian belas tahun itu berdesak-desakan sampai mengerikan. Terakhir kebaktian sampai di panggung di atas itu penuh orang. Sampai di belakang juga penuh orang. Jadi saya berkata, wow gede banget. Tempatnya ideal, tidak terlalu nyolok, masuk gitu ya saudara. Saya berkata ini dia. Kami negosiasi harga. Dan waktu itu dia minta 265 juta. Itu murah banget sebetulnya. Tapi kami hanya punya uang. Kami kumpulkan semua. Uang kami sudah mencapai 5 juta. Sisanya tinggal 260 juta. Ini perkataan orang beriman dan orang sedikit gila dan nekat, saudara. Kalau Anda punya uang 5 juta, Anda mesti beli 265 juta. Anda tetap mau sikat juga, kalau bukan diperintah Tuhan, jangan pernah lakukan. Dan kemudian ketika nanti dalam proses berjalan pun Anda mesti hati-hati. Saya cerita pengalaman ini supaya Anda mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami selama sampai dengan hari ini, supaya Anda bisa nangkep spiritnya. Dan kenapa sekolah ini ada supaya Anda ngerti betul dari mana kami memulai dan apa yang kami lewati. Dalam agreement-nya kami berkata begini, kami akan bayar 5 juta, tanda jadi. Sisanya kami akan carikan duit nanti, nggak tahu gimana. Tapi begini, kami baru mulai bayar kalau izin gereja bisa keluar. Saya berkata, aku tidak mau izin gedung pertemuan, saya mau izin gereja. Yang Holy Stadium yang gede itu saudara, izin gereja kami keluar dalam waktu hanya 4 hari. 4 hari. Sungguh itu izin gereja, bukan gedung, bukan geraha, bukan apa-apa. Izin gereja 4 hari keluar. Yang itu yang pertama yang kami pakai sekarang ini. Kami ngurus ngadep ke wali kota. Saya ngadep sendiri.
Saya berkata, Pak Wali Kota, kami ini ada jemaat dan diberkati Tuhan. Tidak punya tempat ibadah. Ini ada ruangan gedung bekas tempat permainan begini. Mohon izin dialihfungsikan jadi gereja. Dia lihat berkasnya, dia buka filenya. Tidak pakai ABC, tidak pakai departemen ini, nggak pakai departemen ini. Tembus langsung, Wali Kota nak datang ini. Dia bilang, dia pakai bahasa Jawa. Dia bilang, yowis katanya. Ya udah katanya. Anda tahu yowis kan? Cerewis itu. Ya sudah itu artinya, ya sudah. Ya udah katanya. Dia buat memo. Dia bilang, udah ini serahkan ke sekretaris saya. Gak lama kami dipanggil oleh Departemen Sosial Politik pada waktu itu. Dan mereka berkata begini, Pak, ini proses terbalik. Harusnya dari bawah naik ke atas. Ini ke atas duluan, bawahnya ya sudah ikut pokoknya kami. Karena Pak Wali sudah oke, dia berkata, beres Pak. Itu dari awal kami proses, sampai sebulan kami ketemu Wali Kota. Terus dipanggil oleh Sosko. Dia langsung keluarkan surat sementara. Dia bilang, tempel di gedung itu. Dan beritahu kalau ada orang protes, suruh langsung ke saya yang hadapi. Pokoknya sekarang pakai untuk kebaktian. Dan itu menjelang kampanye sebetulnya. Dan beliau berkata begini, begitu urusan pemilu selesai, nanti saya keluarkan SK-nya resmi. Jadi tunggu sebulan kemudian SK Wali Kota keluar. Dalam 2 bulan sebetulnya, gedung itu kami alih fungsikan dari tempat hiburan jadi gereja. Izin di tangan, boom, duitnya nggak ada. Ini kesalahan yang saya buat. Harusnya saya pakai lutut saya, sembahyang Tuhan, berkati, supaya ya Tuhan memberkati. Tapi saya ngomong pada saudara, Tuhan itu tetap Tuhan yang pegang kendali. Jujurnya, dengar baik-baik. Ini saya mau cerita dari hati ke hati dengan saudara. Kondisi kami pada waktu itu, kondisi gereja yang tidak ada kesehatian. Kondisinya secara rohani berat sekali. Kenapa berat? Teman-teman yang mendampingi saya, hampir semua adalah teman saya sejak SMP dan SMA. Jadi waktu kita masih bentuk persekutuan, kita masih oke. Begitu mulai gereja dan saya jadi gembalanya, berat sekali untuk mereka secara psikologisnya nerima saya sebagai pemimpin mereka. Ngerti saudara? Kalau Anda secara kejiwaan aja susah nerima ini sebagai pemimpin, ini kan teman gua ini. Ini kan dulu mainannya sama-sama aku. Kok sekarang jadi pemimpinku? Susah buat mereka. Dan disitulah awal, bum, 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 terus begitu. Dan menurut saya, Tuhan itu menurut sekarang ini, menurut saya belajar begini. Dia berkata begini, kalau semua lancar, akan jadi jerat. Ini akan jadi gereja yang kebayar, akan ruwet. Terus menurut saya nih, Tuhan berkata gini, oke, aku lepas tangan sebentar. Biar dia kerja, dan dia berkata, aku tahu ujungnya begini, akan begini, nanti aku atur begini. Saya berani ngomong sekarang, setelah sekian tahun saya lewati. Berarti sudah berapa tahun? Sudah 12 tahun saya lewati sebuah pengalaman pahit. 12 tahun kemudian, sekarang saya berani ngomong. Apa yang saya buat? Tolol sekali. Ada teman satu sebetulnya, sudah punya uang, 260 juta dia punya di tangan, cash. Dan itu uang sebetulnya perpuluhan. Dan dia tinggal berikan ke kami gereja, lunas. Gedung itu ada izinnya dan lunas. Tapi dia berpikir begini, kita ini ribut terus. Kalau ini tak berikan dibayar untuk membayar gereja, nanti tidak ada tantangan, terus kita ribut terus. Analisanya gini, kalau kita punya common enemy, musuh bersama, kita bersatu. Ya kan? Indonesia kan ribut terus, kalau tiba-tiba Amerika nyerang gitu misalnya ya, atau Cina nyerang itu kita rame-rame, kita bambu runcing keluar lagi nih saudara. Walaupun untuk karnaval, untuk apalah mungkin, tapi minimal itu kayak ada common enemy, musuh bersama, gitu. Sebagai bangsa ini, musuh bersama.
Jadi dia berpikir begitu, dan saya setuju. Itu uang bukan dia pakai loh. Itu uang dia gunakan untuk merenovasi. Nah, bayarnya pakai apa? Aneh nih. Ada teman SMA kami, dia direktur sebuah bank. Dia dengar gitu, dia antusias. Dihubungi, bisa nggak lo kasih pinjaman? Bisa. Dia kasih rekomendasi pribadi dalam 2 minggu dari bank, cair duitnya. 260 juta. Kami bersorak-sorai. Punya uang sebetulnya, bukan bayar utang, tapi kita pakai untuk renovasi, lalu utangnya kita bayar pakai utang lagi. Saya cerita kekonyolan yang pernah saya lewati, dengan harapan tidak ada orang mengikuti kekonyolan yang sama. Tapi selalu ada yang mencoba ikut kekonyolan yang serupa, saudara. Selalu. Sudah kan? Apa yang terjadi? Mulai dibangun. Dan makin dibangun, makin dibangun, makin dibangun. Tahun 92 yang sama, di bulan Oktober, saya mengalami lawatan Tuhan. Nanti kapan saya cerita. Saya mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Merubah hidup saya. Dan tiba-tiba itu menghasilkan sebuah pertentangan yang tajam sekali di dalam. Sangat tajam. Itu berlangsung kira-kira 2 tahun. 2 tahun. Nah, sekitar tahun 93, Pak Yusak Cipto itu datang ke gedung kami, lagi renovasi. Dia lihat-lihat, dapat pesan Tuhan. Saya dipanggil. Dia ngomong sama saya begini, aku ada pesan Tuhan buat kamu. Kamu, Tuhan berkata, jangan bergantung kepada manusia untuk membayar ngangsur barang ini. Kalau engkau bergantung kepada manusia, kamu akan susah payah untuk melunasi gedung ini. Kalau kamu bergantung ke Tuhan, Tuhan akan beresi. Di luar saya bilang gini, terima kasih Om, puji Tuhan. Dia pulang, saya ngomong gini, gitu kok pesan Tuhan. Semua orang ya tahu, berharap ke Tuhan. Ya betul kan, saudara? Masa gitu aja kok pesan Tuhan. Pesan Tuhan yang lebih jelas dong. Orang itu punya kesombongan di dalam dan tidak kelihatan di luar. Dia pulang, saya bilang gitu kok pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu yang lebih oke, lebih spesifik dong. Cuman begitu semua orang ngerti, aku juga tahu, berharaplah kepada Allah. Ayatnya juga ada, buat apa ngomong pesan Tuhan? 2 minggu kemudian kejadian, saudara. Saya khotbah di Bogor, di Wisma Kinasih. Selesai, saya keluar, seorang bapak temuin saya. Sampai sekarang bapak ini masih baik banget sama saya. Dan seperti tidak terjadi apa-apa. Dia ngomong ke saya, dia cerita panjang lebar, dia beri kartu namanya, dan saya tidak kenal siapa beliau. Dia bilang, Pak, Bapak kapan ke Jakarta lagi? Saya pengen ngobrol dengan Bapak. Saya bilang, minggu depan saya balik Jakarta. Tolong Pak, mampir di kantor saya. Dia beri saya nomor telepon segala macam. Saya pulang ke Semarang, teman saya berkata gini, ngobrol kan, wih ini orang gede, termasuk orang yang punya pengaruh besar banget di bank yang kita pinjam duit. Coba, kalau Anda ketemu orang, tidak tahu siapa dia, Anda lebih netral. Oke? Begitu Anda ketemu orang yang Anda tahu, somebody, hatimu mulai begini. Oke? Saya ngomong dari hati ke hati. Saya bukan orang kebal. Saya itu manusia biasa, sama seperti saudara. Sebentar lagi juga perut saya sudah kelaparan. Tenang aja. Tidak lebih dari jam 12. Tenang aja, saudara. Semua langsung semangat. Ya, ini tahu diri. Saya ini pendeta yang tahu diri kok, saudara. Tenang aja, tenang aja. Karena kita manusia biasa. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Saya suka ayat itu. So, apa yang terjadi? Saya temuin dia. Kami ngobrol, dia cerita banyak masalahnya. Tiba-tiba beliau ngomong begini, Pak, kami baru mengumpulkan dana untuk pendeta X. Waktu itu dia ngomong berapa? 7 miliar. Zaman tahun itu. Gede banget, saudara. 7 miliar itu gede banget.
Mungkin kalau ukuran sekarang nggak tahu, mungkin 70 kali. Ya. Zaman itu dia bilang 7 miliar, saya kaget. Hanya beberapa orang Pak dari kalangan kita ngumpul 7 miliar. Nah, maaf kata ini sampai sekarang nggak jadi bangunan gereja. Karena kalau ada di Jakarta izinnya itu minta ampun, saudara. Untuk dapat itu, saya nggak tahu kemurahan Tuhan lah. Saya sering kali mengatakan Jakarta atau Yerusalem. Kalau Semarang, Ungaran ini Galilea, Kapernaum, Kefarnahum, saya berkata begitu. Kalau Yerusalem itu Jakarta lah, saya bilang banyak ahli Taurat, orang Farisi, segala macam, Herodes, Pontius Pilatus, semua kumpul di sana. Gawat lah. Saya ditanya berkali-kali, Pak, kapan Bapak ke Jakarta untuk membuka pelayanan? Saya bilang, menjelang aku disalibkanlah gua ke Jakarta. Kalau sebelumnya enggak lah, saya berkata. Dan Yesus tidak pernah sebetulnya suka nginep di Yerusalem. Nah, ada sesuatu yang aneh. Sampai sekarang pun, kami nanti mau buat tur ke Israel. Diizinkan ikut, tahun angkatan kedua. Di tengah-tengah sekolah itu ada tur ke Israel. Jadi kita bagi dua ini. Yang mau ikut ke Israel, ke Israel. Yang tidak ikut, pedalaman Kalimantan. Sama-sama dalam hadirat Tuhan, saudara. Ya, nah, saya nggak tahu tahun ini sudah selesai ya. Selesai baru ke Israel. Ya Anda boleh ikut semua kalau begitu. Bayar sendiri-sendiri. Ya, Pak, kalau tidak ada perubahan, Pak Yusak akan gabung. Kami bertuju akan pelayanan sama-sama. So akan fun. Nah, pada waktu itu, dia berkata gini, Bapak, ada proyek apa yang saya bisa bantu? Bayangin, saya waktu itu ya, dari bayar utang plus renovasi total, hanya butuh tidak sampai 700 juta. Oke, dia baru menggalang dana 7 miliar. Ini cuma 10%-nya loh, perpuluhannya top. Dan dia tanya, Bapak ada apa? Saya cerita semua. Dia bilang, beres Pak, tolong buatkan proposal, kirim ke kantor saya. Saya beresin. Anda dengar begitu, hatimu senang atau sedih? Saya bertanya, senang dong. Sedih itu tidak normal menurut saya. Manusia, ini orang berkata pada saya, baru galang 7 miliar, hebat toh. Dia nawarin, Bapak butuh apa? Ya, saya butuh duit. Hanya 10%-nya. Saya masih ingat, saya buat proposalnya sendiri, saudara. Saya ketik rapi, saya buat gitu. Saya kirim. Dan tiap saat saya cek di bank, ada masuk nggak? Ada masuk nggak? Ada masuk nggak? Ada masuk nggak? Tapi sejak itu, tanpa sadar, hati saya berharap ke siapa? Betul nggak pesan Tuhan tadi? Jangan berharap kepada, kita tidak pernah ngerti kan, ke depan akan ngalami apa? Kesombongan membutakan mata rohani saya. Karena saya mengabaikan pesan itu, Tuhan berkata, mentah banget ini. Alami. Pak, seharusnya kan begini. Gini loh saudara, nonton bola itu paling enak komentar. Coba itu bola di depan saudara, melenceng juga kok. Nembaknya meleset juga. Harusnya begini dong, harusnya begini. Penonton memang paling enak. Kalau Anda di tengah-tengah keadaan seperti itu, gawat. Tapi toh sebagai orang percaya, kita mesti melewati. Ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Pada waktu itu, saya berharap kondisinya malah buruk. Keuangan kami sliding. Boom. Tambah parah, tambah parah, tambah parah. Dan utang di bank sampai nggak bisa bayar bunga. Akhirnya bunganya dikumpulkan jadi pokok lagi. Terus begitu. Gawat, saudara. Kondisinya mengerikan. Berat sekali. Kami mulai bangun balkon, pasang baja, tidak bisa bayar. Nggak bisa bayar.
Jadi reputasinya habis. Orang bank juga ngawur, cerita-cerita ke orang. Padahal itu rahasia bank kan nggak boleh. Tapi kan namanya manusia. Ceritalah, ini gereja nggak bisa bayar. Sudah gawat ini. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, kondisi kami makin tidak harmonis. Kalau Anda sudah tidak, kesehatiannya sudah kurang, ditekan oleh keuangan, crack, saudara. Yang terjadi. Sampai satu hari, singkat cerita, dengan berbagai reason, separuh dari kami pergi. Sebagian besar teman-teman SMA saya pergi. Sebagian besar hamba-hamba Tuhan, full-timer gereja, pergi. Saya masih ingat kami kumpul, dan mereka berkata, sudah waktunya kami mulai sendiri. Ketua sinode kami, Pak Adi Sutanto, mencoba mencegah. Nanti kalau beliau ngajar akan diberkati. Dicoba dicegah. Tapi memang heran. Sama-sama berkata, lebih baik sendirilah. Karena sudah terlalu sakit dan terlalu menyakitkan. Kebersamaan yang terlalu menyakitkan. Detik itu saya tahu bahwa itulah di batas ambang kekuatan saya. Dan akhirnya pisah. Teman-teman mendirikan gereja sendiri. Dan kami ditinggal dalam keadaan sebetulnya keuangan sudah di bawah. Dan tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jemaat pergi separuh. Ajaib memang, saudara. Ajaibnya begini. Sebelum peristiwa itu, Roh Kudus melawat. Sehingga suasana atmosfer itu sudah tetap enak, terkendali. Dan saya tidak pernah bawa problem itu di mimbar. Sehingga jemaat tidak pernah betul-betul ngerti apa yang terjadi. Saya tahu mereka berasa, tapi tidak pernah betul-betul ngerti apa yang terjadi. Seperti itu. Dan ternyata itu barang yang tajam, harus dihantamkan ke hidup kita. Dan waktu mereka pergi, kondisi keuangan kami makin memburuk. Dan beberapa teman berkata, dalam 3 bulan ini gereja akan bangkrut habis. Secara manusia, iya. Dalam hitungan manusia, betul sih. Tapi Tuhan punya perhitungan yang berbeda. Saya pikir ada satu sisi keuntungan besar. Kalau Tuhan mulai berkata, aku pilih kamu. Itu keuntungan besar. Karena bagaimanapun, dia akan merekayasa kita begitu rupa, sampai kita survive. Walaupun istilahnya sampai gepeng, saudara. Tetap survive, walaupun jalan kayak film kartun begini gepeng, saudara. Tetap survive sih. Karena dia yang mau. Waktu itu kami 6 bulan, tidak bisa bayar bunga sama sekali. 6 bulan. Secara manusia, bank itu sudah cukup oke banget. 6 bulan nggak pernah nagih. Setelah 6 bulan, dia cari kami. Saya ditelepon satu hari. Dia berkata begini, Pak, kami mau minta maaf. Dia halus sekali. Mau tanya, kira-kira gereja bisa nggak bayar utangnya? Saya harus berkata apa? Dengan sisa tenaga yang saya punya, saya berkata, oh bisa Pak, bisa. Dia berkata apa? Wah, bagus sekali Pak kalau begitu. Tapi caranya bagaimana ya Pak? Karena sudah 6 bulan tidak bayar bunga. Saudara mau ngomong apa? Dalam keadaan kejepit seperti itu, saya berkata begini, oke, beri saya waktu 2 minggu Pak. Nanti saya beritahu kata akhirnya mau bagaimana. Dia berkata, wah bagus sekali Pak. Kalau memang tidak bisa ya maaf Pak, terpaksa kami harus sita dan kami lelang, kami jual. Bayangin gereja dijual. Seseorang entah siapa memberitahu ketua sinode kami yang tinggal di Amerika. Ditelepon berkata sambil nyengir, wah gerejamu akan jadi gereja pertama di Semarang yang disita dan dilelang oleh bank karena tidak bisa bayar utang. Dan sinode kami itu kecil sekali pada waktu itu. Keuangan tidak ada untuk mendukung kami, sama sekali tidak ada. Jadi mereka hanya bisa ikut meratap, ikut sedih, ikut berdoa, mendoakan, tidak lebih dari itu. Ikut bantuan keuangan, tidak ada sama sekali. Nah ini yang terjadi saudara. Saya tutup telepon,
lemes saya. Saya nyesel kenapa saya minta waktunya 2 minggu. Harusnya kan 2 tahun, 2 abad gitu minta waktunya. Minta 2 minggu, 6 bulan kami berjuang loh. 6 bulan itu bukan enak-enakan loh saudara. Berjuang 6 bulan cari uang untuk bayar ini. Bunganya tok, nggak ada. Saya ini punya teman begitu banyak di Jakarta. Orang-orang kaya. Ditutup semua kemungkinan oleh Tuhan. Ketemu mereka pun tidak bisa. Diblok semua. Diblok semua. Anda bisa bayangin kalau Tuhan sudah bilang tidak. Ya tidak. Tuhan itu, maaf loh Tuhan, tanda petik, ada keanehan-keanehan tersendiri. Ngerti? Kalau keluar anehnya, nambah ngemis-ngemis. Enggak. Aku punya cara. Tapi itu kan lambat Tuhan. Menurut kamu lambat. Dia punya anehnya sendiri kok saudara. Anda mesti biasa dengan keanehan-keanehan Tuhan itu. Dalam cara menolong kita terutama aneh. Kelihatannya lambat banget saudara. Selalu perasaan kita kan begitu kan. Tuhan itu selalu terlambat dalam perasaan kita. Saya duduk di kursi saya. Lemas saudara. Tiba-tiba pintu diketuk. Beberapa orang anak-anak muda datang. 2 dari antara mereka jadi misionari sekarang. 1 di Kamboja, 1 di Vietnam. Mereka berkata begini, Pak, kami mau datang untuk minta izin. Loh, minta izin apa? Mau minta izin berdoa di gereja. Karena tadi pagi kami doa bareng, Tuhan berkata mulai malam ini doa di gereja. Saya berkata, tidak usah minta izin di gereja. Saya berkata, Anda makin banyak berdoa di gereja makin bagus. Tidak usah minta izin. Nah, mereka berkata begini, tapi Tuhan ngomongnya aneh Pak. Saya bilang, ya aneh lagi. Saya berkata, aneh gimana? Tuhan minta kami doa tiap jam 12:30 malam. Terus terang di hati saya bilang, kok kayak dukun. Dan kalian laki perempuan doa jam 12:30 malam, orang tua bisa ngamuk, saya kena lagi urusan. Sudah pusing, mau disita bank ini gereja, mereka mau doa jam 12:30 malam. Saudara perhatiin ya, orang sudah kecepit, belum tentu dia gepeng loh saudara. Saya masih cukup oke walaupun sudah kecepit, masih bisa komentar kayak begitu tuh. Dan Roh Kudus ngomong ke saya begini, apa kamu punya pilihan lain selain gabung mereka dan berdoa dengan mereka? Saya bilang ke mereka, kamu suruh doa apa? Enggak tahu Pak, suruh doa aja. Kalau gitu aku ikut. Loh, ikut doa apa? Ikut doa. Saya pikir gila sih sekalian nggak apa-apa lah. Kecepit mau apa? 2 minggu cari uang ratusan juta dari mana? Akhirnya gabung kira-kira 40 orang, saudara. 40 orang. Dan kami doa, saya kumpul pertama, saya bilang, disuruh apa ini doa kemana? Nggak tahu Pak. Bahasa roh ya pokoknya, bahasa roh. Kayak orang gila dari jam 12 sampai jam 3, setengah 3. Muterin gedung. Pakai minyak, diolesin minyak semua. Yang tahu bahwa kami kritis, cuma 3 orang. Saya kalau ngomong ke jemaat, bubar tuh jemaat saudara. Pasti mereka angkat koper, cari gereja yang lebih aman. Jadi saya diam. Dan saya ngerti kemampuan mereka secara keuangan tidak memadai juga untuk menanggung beban itu. Pada waktu kami muter tiap hari sampai parau suaranya. Ketika kira-kira sudah 12 hari. Sampai hari malam ke-12. Mulai itu tidak terjadi apa-apa. Saya bilang, Tuhan, 2 hari lagi genap, 2 minggu. Dan tidak ada 1 rupiah pun masuk. Awan sebesar telapak tangan pun aku tidak lihat. Aku mau survive dengan cara apa? Di titik frustrasi, kebekuan, dan habis. Di situ Tuhan biasanya mulai kerja. Habis. Saya nggak punya bargaining power lagi. Saya nggak bisa buat kesepakatan lagi. Saya nggak bisa minta apa-apa lagi. Saya seperti orang yang kerja diambil dari jam 5 sore. Harus berakhir sampai jam 6 sore. Saya bilang, aku nggak punya apa-apa lagi. Dan pada waktu itu ketika kami menyembah Tuhan, dengan tenaga sudah habis, saudara. Habis, lemes. Kira-kira mungkin jam 2, setengah 3 itu. Tiba-tiba Tuhan hadir, saya berasa banget di depan saya. Dan Tuhan ngomong begini, mau aku berkati.
bebas dari jerat hutang, dan bahkan aku berkati engkau berkelimpahan. Saya bilang, Tuhan, jangan suka tanya-tanya, langsung saja. Mana ini? Kurang 2 hari kok tanya segala, sudah mana ini duitnya, mana ini? Ya terang-terangan aja lah, kurang 2 hari, kok pembicaraan lagi? Saya bilang, sudah lah, apapun lah udah. Hampir disita ini gedungnya, habis. Dan Tuhan berkata, oke, pakai caraku, bukan caramu. Caramu apa Tuhan? Korban. Kamu pendetanya, korban pertama. Engkau mau apa Tuhan? Jual mobil, berikan ke aku. Saya naik Mazda 323 waktu itu. Barang second sih saudara. Naik Mazda. Oke, aku jual. Saya berikan itu. Begitu saya berkata, saya berikan mobil saya. Yang lain langsung mengatakan, saya berikan ini, berikan ini. Mereka berikan perhiasan mereka, apapun. Satu keluarga. Datang ke saya hari berikutnya, dia bilang, dia bawa tisu, barang dibungkus tisu. Dia taruh di meja saya, Pak. Dia bilang, Pak, ini dari kami. Saya buka itu emas batangan 1 kilo. Dan dia berkata, ini bukan dari hasil kerja kami, Pak. Ini warisan dari oma kami. Dan capnya itu emas itu Bank Batavia. Saudara. Zaman kita belum lahir, saudara. Itu emas dari cap Bank Batavia. Dia bilang, ini warisan. Bukan hasil kerja kami. Ini warisan. Kami kumpulkan semuanya. Saya masih ingat. Utang kami total semua waktu itu 500 jutaan. Dengan baja, dengan segala macam. Kami kumpul kira-kira kurang lebih 50 juta, saudara. Saya masukkan ke bank. Hari pas 2 minggu saya masukkan. Dan bank dengan ditembak 50 juta waktu itu. Dia happy. Diam. Dia nggak telepon lagi. Sampai hari ini tidak telepon lagi. Oh telepon. 2 tahun lalu dia telepon. Nawari pinjaman. Kami berkata, enggak. Kami yang minjami Anda sekarang. Karena kami simpan uangnya di banknya dia. Ngerti saudara? Apa yang terjadi? Saya masuk ini tuh. Dan saya tidak ngomong ke jemaat. Sejak hari itu minggu berikutnya. Mendadak dengan sendirinya. Persembahan jemaat itu naik. Saudara. Dan dalam waktu 11 bulan. Semua hutang kami lunas. 11 bulan kemudian selesai. Yang aneh begini, dalam 11 bulan, selalu setiap bulan ada dari jemaat yang bisa beli rumah baru. Saya hitung, selama 11 bulan itu saudara, saya berkati 11 rumah, masuk keluar 11 rumah. Tiap bulan selalu ada jemaat yang bisa beli rumah baru. Dan begitu lunas saudara, itu ajaib sekali. Saya masih ingat, kami buat kebaktian dengan perjamuan kudus. Kami nangis di hadapan Tuhan. Karena tahu bahwa itu gedung nyaris disita oleh bank. Tapi oleh anugerah Tuhan dikembalikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Memang sejak saat itu saya jadi ekstrim banget soal itu. Saya bilang, dalam pelayanan aku tidak pernah mau utang dengan siapapun. Holy Stadium itu dibangun tanpa utang. Kami tidak utang bank manapun. Saya bilang kalau Tuhan supply duitnya kami jalankan terus. Dia berhenti, kita berhenti. Sampai hari ini dia tidak pernah berhenti memberkati kami, saudara. Sudah ngerti apa yang terjadi? Sejak itu semua dipulihkan Tuhan. Semua dipulihkan. Kami split tahun 94. Bisa. Bam. Selalu saya ingat peristiwa ini. Kalau Anda ke Jakarta dari luar kota, dari luar pulau, Anda di terminal Garuda ya, Anda akan datang di sebuah poin di mana jalanan itu, eskalatornya itu terpecah 2. Kalau Anda mau ada connecting flight ke kota lain dari Jakarta, Anda akan dibawa naik. Lantai ke atas, lantai keberangkatan. Tapi kalau Anda mau ambil barangmu dan Anda keluar, itu eskalatornya menurun. Dalam hidup kita bisa pergi bersama-sama. Di sebuah titik poin tertentu, orang akan memilih. Anda naik atau Anda turun. Kalau engkau sayang barangmu, engkau akan turun dan engkau ambil. Kalau engkau berkata, bawa aku ke tujuan berikutnya,
Itu pemandangan di Jakarta, di Cengkareng itu tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Karena pernah dalam hidup saya ngalami begitu. Secara nyata dan secara gambaran saya alami. Ada saat di mana saya gandeng yang lain naik ke atas. Ada saat ada orang lain yang harusnya saya gandeng, dia harus memilih untuk turun ke bawah. Dan dia ambil apa yang dia mau ambil. Tidak mudah, saudara. Itu bisa begitu menyakitkan buat kita. Sejujurnya sampai hari ini kalau saya ketemu bekas teman-teman saya dulu ya, sebagian sudah tercerai-berai, masih ada sih perasaan luka di hati saya. Bukan marah lagi, tapi berkata, Tuhan, sayangnya, kenapa mereka tidak sama-sama. Tapi sekarang saya mengerti, kalau ini masih terus berantem, terus bertahun-tahun, menurut saya sudah almarhum sejak beberapa tahun yang lalu, saudara. Tidak akan tahan menghadapi itu. Tapi Tuhan baik, memberi saya sebuah rongga untuk saya bermain dengan Tuhan lebih bebas, tanpa orang mengikat tangan dan kaki saya. Dan dibiarkan saya melewati banyak jalan kebodohan, membuat saya belajar, supaya siang hari ini saya bisa cerita dengan saudara, kebodohan yang pernah saya buat. Seharusnya orang belajar begini, satu kali Tuhan tolong kita, dia akan tolong kita di sisi-sisi yang lain. Jangan hanya percaya pada satu hal Tuhan tolong, dan sisi lain Anda cari bantuan dengan tanganmu sendiri. Kalau engkau bisa berkata begini, kalau di situ dia tolong, di tempat lain dia akan tolong. Di aspek lain dia juga bekerja. Dia hidup, dia luar biasa, dia bekerja sampai dengan hari ini, saudara. Saya harap cerita kebodohan saya di masa lampau menolong Anda. Jangan ikuti kebodohan. Tapi saya tahu selalu ada yang berkata, Pak, saya mau utang boleh nggak? Dari tahun ke tahun, setelah saya cerita ini, ada selalu siswa ketemu saya setelah selesai, dan dia berkata, Pak, doakan, saya butuh uang, saya mau utang, Bang. Saya berkata, kamu mengulangi kebodohan yang sama yang pernah saya ulangi. Saya berharap ujungnya kamu pinter seperti saya pinter. Tapi kalau kamu terpuruk, ya nasib karena pilihanmu sendiri. Tapi please, saya mau beritahu saudara, saya cerita apa adanya, supaya semua kita belajar bahwa semua orang toh pernah buat sebuah kesalahan yang fatal. Tapi kalau Anda jalan dengan Tuhan, saya harap ketika di titik tertentu, Anda naik dan dibawa Tuhan ke tujuan berikutnya. Tapi kalau engkau cinta yang materi di bawah, engkau akan turun dan engkau akan ambil barangmu. Mari berdiri sama-sama. Saya harap ketika di titik tertentu, Anda naik dan dibawa Tuhan ke tujuan berikutnya. Tapi kalau engkau cinta yang materi di bawah, engkau akan turun dan engkau akan ambil barangmu. Mari berdiri sama-sama.